Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi di Uni Laser Channel. Ini sudah beberapa hari, udah 5 hari ya saya nggak bikin video ya pemirsa, karena bukan nggak ada video. Saya punya video masak-masakan, saya punya video icip-icip internasional juga, tapi saya nggak tega upload videonya makan-makan di saat di Indonesia sedang berduka pemirsa. Terus terang setiap hari saya nonton beritanya di mana-mana di sosial media. Saya sengaja cari informasi, cari info-infonya. Ya Allah, saya kadang-kadang saya nangis sendiri. Saya nggak tega lihatnya, makanya saya nggak mau upload video. Suasana hati ini juga rasanya nggak enak, nggak nyaman mau ngupload video juga ya. Jadi baru hari ini ya, udah 5 hari nih saya baru mau ngupload video. Saya hanya mengungkapkan rasa sedih banget. Bencana ini karena ada sebab dan akibat, bukan karena cuaca ekstrim, bukan karena hujan deras, bukan karena alam itu sudah ada sejak manusia itu ada, dia itu sudah ada. Ini sebab ulah keserakahan manusia. Udah bukti nyata, semuanya ada. Alam itu udah bercerita, dia udah memberikan pesan. Saya ngelihat satu pohon tumbang aja saya sedih, apalagi ngelihat ribu-ribuan kayak gitu. Ya Allah, bener-bener deh. Setiap kali saya ketemu orang yang dikenal, mereka langsung otomatis, kamu baik-baik saja, keluarga kamu baik-baik saja di sana. Di Indonesia lagi bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya, karena mereka kan nggak tahu Sumatera itu besar ya, Indonesia itu besar, dan kebetulan saya dari Sumatera juga, jadi dipikirnya itu daerahnya kena juga, padahal kan berbeda kan ya, Sumateranya di sebelah sana dan kaminya di sebelah sini, di sebelah sininya. Jadi otomatis orang-orang tuh bersimpati sekali di sini. Berita-berita di sini juga banyak banget pemirsa. Jadi bukannya kami yang di luar negeri ini nggak tahu, kami tahu sekali. Zaman sekarang itu bukan lagi zaman seperti dulu. Sekarang itu udah era teknologi, era modern. Apapun gak akan bisa disembunyi-sembunyiin. Semua orang udah melek mata, telinga, udah tahu semua dari belahan bumi mana. Jadi jangan khawatir. Kami yang ada di luar negeri ini juga merasakan yang ada di Indonesia ya. Jadi informasi-informasi yang bohong-bohongan, yang nggak bohong-bohongan itu tahu. Orang-orang tuh udah cerdas, bukan lagi zaman batu zaman dulu ya. Nggak ada lagi yang disembunyi-sembunyian pun ketahuan. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi yang namanya data-data itu bertebaran di mana-mana kalau mau cari informasinya. Pokoknya zaman sekarang nggak usah main umpet-umpetan. Zaman sekarang juga bebas kita bersuara kalau demi kebenaran. Kalau tentang alam, saya itu benar-benar rasanya sakit sekali kalau melihat alam ya, karena alam itu seperti kita, ada nyawanya, memberikan manfaat. Kalau dia dirusak, dia disakiti, dia juga akan merasa tersakiti dan dia akan membalas suatu saat nanti. Jadi nggak usah heran kalau kejadian seperti ini terjadi, dan bahkan mungkin, dan semoga jangan ya, akan lebih besar lagi kalau kita tidak berhenti. Pokoknya saya ngelihatnya itu sedih banget deh, kepada korban yang ditinggalkan keluarga, sanak famili dan saudara, dan kena dampaknya dari bencana ini. Semoga Allah kuatkan, dan percayalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak ada salah sama sekali, mereka tidak benar-benar meninggal. Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang istimewa di sisi Allah. Sedih banget ngelihatnya ya, ngelihat alam, ngelihat binatang, dengan manusia yang gak ada salah harus tersapu bersih seperti itu. Kok orang-orang yang membuat kesalahan masih hidup ya, masih bertantang-tenteng, masih ini itu. Tunggu saja balasannya. Hukum karma itu berlaku kepada siapa saja. Mungkin tidak sekarang, lambat laun pasti ada. Makanya hidup itu bukan hanya ini, tapi ini dan ini harus dipakai. Jadi ada yang komen kepada saya, bantuin dong Aceh, Sumatera, dan jadi jangan khawatir ya. Kalau rakyat Indonesia ya, jangan khawatir, sesama rakyat itu mereka saling support dan membantu. Ada orang yang menampakkan diri bersedekah dan memberi bantuan, ada orang yang diam-diam saja. Itu ada cara masing-masingnya, dan turut berduka juga. Dan yang telah membantu juga, yang langsung terjun ke lapangan dan sebagainya, itu saya salut banget, saya acungin jempol banget. Yang cepat dan gercep itu luar biasa deh. Saya mungkin nggak bisa langsung
seperti orang-orang seperti itu, tidak menayangkan video dalam 1 minggu ini tentang makanan juga. Saya udah merasa lega ya pemirsa ya. Mungkin minggu-minggu depan ya saya baru bikin video makan makanan lagi, dan semoga bantuan-bantuan juga cepat terdistribusi ke segala arah dan ke semua pelosok-pelosok ya. Saya nggak mau panjang-panjang juga dalam video ini, nanti saya semakin berapi-rapi dan berasap-asap. Walaupun sekarang ini dingin banget, ini musim dingin ya, tapi kalau udah ngomong ini jadi badan saya berasa panas gitu. Nggak perlu lagi pemanas yang ada di rumah ini, walau dingin-dingin di luar sana, tapi kalau ngomong tentang alam, tentang bencana, tentang ulah manusia dan sebagai itu, saya panas ini, panas otak saya, panas juga hati saya dan sebagainya. Nanti saya ngomongnya udah ngalur ngidur, jadi nggak enak didengar ya. Jadi saya tahan dulu emosi. Tarik nafas tuh. Oke, juga pemirsa, saya ada janji kepada pemirsa kemarin ya, yang kuis itu. Janji adalah janji yang kemarin terakhir video 5 hari yang lalu ya. Setelah itu saya nggak upload video karena video itu sebenarnya dibuat sebelum kejadian bencana. Nah, sesuai dengan janji saya juga, saya mengumumkan pemenang kuis kemarin, kuis November, di manakah launching produk label Y. Semua jawabannya hampir benar, yaitu ada di Raffles Hotel Singapura. Dan yang beruntung setelah diundi secara acak, ada 3 orang ya, sesuai dengan janji saya. Ini saya sudah ada nama-namanya 3 orang di sini. Mata saya ini nggak bisa lihat jauh, tapi kalau lihat dekat saya harus buka kacamata karena emang khusus untuk jauh ya. Bentar, saya lihat dulu. Ini pemenangnya adalah Raffles Hotel di Singapura. Saya pengguna label Y setahun ini, selalu semangat membuat video Mbak Yuni. Ini dari Mujhakun 8898. Selamat Mujhakun. Pemenang keduanya adalah launching pertama kalinya label Y di Raffles Hotel Singapura. Mbak Yuni, kuucapkan happy birthday Icip-Icip Internasional. Semoga produk label Y bisa tambah laris manis, Tanjung Kimpul, dan terjual di banyak negara. Amin. Dan semoga keuntungannya banyak-banyak berrezeki dan memberi rezeki kepada orang lain dan bermanfaat kepada orang lainnya. Ini dari Mami Damai ya. Selamat kepada Mami Damai. Dan pemenang yang ketiga adalah launching label Y pertama di Hotel Raffles Singapura. Tidak terasa sudah menonton channel Mbak Yuni sekitar 6 tahun yang lalu. Tawa, bahagia, gembira, bangga, bahkan sedih berlinang-linang pernah kurasakan nonton channel ini. Semoga Mbak Yuni sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih atas inspirasi yang luar biasa Mbak Yuni. Sayang salam dari Sorowako, Sulawesi Selatan. Ini sama Me Again 5053 ya. Selamat ya. Jadi untuk 3 orang pemenang silakan hubungin nomor WhatsApp saya langsung. Saya langsung yang balas WhatsApp-nya, akan saya kirim produk-produk label Y gratis ke 3 pemenang ini. Pokoknya langsung sampai ke alamat tujuan. Jadi silahkan WhatsApp saya, cantumkan nama, alamat, dan nomor HP pengiriman, serta kalau bisa di capture dari video ini bahwa benar-benar itu pemenangnya. Oke, langsung WhatsApp saya. Semuanya ada di deskripsi box. Kalau mau order label Y atau mau WhatsApp saya ada di deskripsi box. Oke, gitu aja pemirsa. Saya turut berduka semuanya. Semoganya Indonesia baik-baik kembali ya pemirsa. Alamnya, orangnya, semua deh asri, nyaman, adem. Indonesia itu bukan negara miskin. Indonesia itu bisa bersaing di dunia internasional. Banyak generasi-generasi muda yang pinter-pinter, yang jago-jago, yang semuanya sudah melek teknologi, melek pengetahuan, yang SDM-nya sudah tinggi dan sudah punya ini dan punya ini. Maju terus pemuda-pemuda Indonesia. Putus sih generasi-generasi yang merusak, generasi-generasi korupsi, generasi-generasi yang menghancurkan negara. Putuskan generasi-generasi itu, munculkan generasi-generasi baru sama seperti ini, yang semuanya hutan sudah dibabat habis. Sama juga dengan generasi-generasi yang merusak bangsa itu dibabat habis, dan munculkan kembali generasi-generasi baru, generasi-generasi maju, anak-anak muda yang maju,
banyak banget generasi-generasi muda, anak-anak muda yang maju dan pinter-pinter itu banyak banget. Yang setiap tahun dikirim beasiswa ke luar negeri itu banyak banget. Yang pinter-pinter itu ngalahin dari negara-negara itu banyak banget. Ayo maju dan muncullah semuanya itu sama kayak tumbuhan yang tumbuh baru lagi. Semoga sehat-sehat semua ya. Ini udah makin panas ini otak saya sama hati kalau ngomong-ngomong tentang kehancuran dan sebagainya itu panas banget. Ini rasanya gerah nih. Ini berapa derajat ini ya? Jadi bikin gerah ini. Ini di sini. Coba ini udah nggak pakai heater lagi, saya matiin heater saya. Itu juga udah saya matiin semua. Ini 2 derajat tapi saya gerah. Bisa gerah. Kalau gerah-gerah gini biar otak saya itu ini apa? Nggak meledak-ledak, hati saya juga nggak meledak. Saya mau bikin es krim deh. Biar saya adem lagi ya. Dalam hampir semua agama ada satu pesan yang sama. Kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan manusia. Dalam Alkitab, manusia diwanti-wanti untuk menjaga bumi dan mereka yang merusaknya akan menerima akibatnya. Dalam Hindu, pelanggaran terhadap keseimbangan alam akan kembali sebagai bencana. Dalam Buddha, keserakahan manusia membawa penderitaan bagi bumi. Semua agama sepakat ketika manusia tamak, alam menjerit. Ketika manusia merusak, alam membalas. Alam sudah ada jauh sebelum manusia, dan tanpa campur tangan manusia, alam tetap aman. Karena itu, jika hari ini bencana datang, kita harus berani bertanya, siapa yang merusak? Siapa yang lalai? Dan kapan manusia berhenti menyakiti bumi?